رشدنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي والآل والصحب ثم تبعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Saidi dan Akhina Fajri yang telah memimpin pembacaan sholawat Dustur dan sholawat Burdah. Dengan membaca sholawat mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita berharap di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian, mari kita fokuskan 1 jam ke depan. Kita hadirkan hati kita untuk menerima pelajaran. Pada pagi hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah sudah sampai di bab larangan bagi yang haid dan junub. Bagi jamaah yang memegang buku bisa dilihat di halaman 7 baris kelima, wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Langsung saja kami persilahkan kepada guru kita Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi LC untuk memberikan materinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Sampai situ ya. Diharamkan bagi yang haid. Kalau yang junub udah pertemuan yang lalu, bahwa diharamkan bagi orang yang junub sholat, kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima al-lubsu fil masjid, diam di dalam masjid, yang keenam baca Al-Quran. Itu junub. Tapi kalau yang haid ada 10, jadi nambah 4 perkara lagi. Jadi kalau orang yang kagak punya wudhu nih, hadas kecil, sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh, megang mushaf nggak boleh, bawa mushaf nggak boleh. 4. Kalau yang junub nambah 2, yang keempat diam di masjid, yang kelima diam di masjid, yang keenam baca Al-Quran. Kalau yang junub, wa yahrumu bil haidi, dan diharamkan bagi yang haid asyaratu asya, 10 perkara. Ini juga penting bagi laki-laki, walaupun laki-laki kagak ada yang haid begitu, tapi dia punya istri, istrinya haid kan dia bisa ngasih tahu. Kalaupun dia belum punya istri, dia kan punya emak, kan emaknya perempuan haid tuh kan, ya dikasih tahu. Kalau emaknya udah nggak ada, udah meninggal, dia punya adik dah gitu kan, adiknya ada yang perempuan. Kalau adiknya nggak ada, empoknya dah ya kan,
empoknya ada yang perempuan. Kalau ada yang nggak punya, empok nggak ada, kan tetangganya juga perempuan ada tuh. Ini ya. Iya, siapa tahu dia nanyain kan kita bisa jawabnya gitu. Nggak ada Ustaz, saya tetangga juga laki semua. Ya kan itu kasir Indomaret perempuan itu. Ya kali dia nanya kan gitu. Kita punya jawaban. Jadi harus emang kudu tahu nih. Wa yahrumu bil haidhi, dan diharamkan bagi orang haid asyaratu asya'a 10 perkara. Yang pertama diharamkan bagi orang haid adalah as-salatu, yaitu salat. Salat diharamkan. Jadi kalau ada perempuan haid, dan haid ini termasuk di dalamnya adalah orang perempuan yang nifas. Jadi haid sama nifas hukumnya sama. Sama-sama diharamkan 10 perkara. Haid dan juga nifas, yaitu perempuan yang darahnya masih keluar setelah melahirkan. Kalau habis melahirkan darahnya keluar sebentar aja, habis itu langsung berhenti darahnya, maka nifasnya selesai. Jadi nifas itu kan paling sebentar, kalau bahasa kitabnya majjah. 1 kali dorongan keluar darah beres, itu paling sebentar. Jadi orok keluar, habis orok keluar darahnya keluar, segitu aja. Habis itu darahnya berhenti, berarti nifasnya udah beres itu. Nifasnya cuma sebentar. Ada yang biasanya orang nifas itu 40 hari. Itu waktu kebanyakannya, waktu biasanya. Paling lama nifas itu 60 hari. Jadi kalau perempuan habis ngelahirin lewat 40 hari darahnya masih keluar, nggak apa-apa. Emang nifas paling lama tuh 60 hari. Jadi sebenarnya yang khawatir kalau darah masih keluar habis 40 hari itu lakinya sebenarnya yang khawatir. Kan iya. Makan mie instan mulu udah 2 bulan kan gitu. Kagak beres-beres itu. Jadi sebenarnya paling lama 60 hari. Kalau haid paling sebentar sehari semalam. Haid sebentar sehari, paling sedikit itu sehari semalam. Biasanya 6 hari 7 hari. Paling lama 15 hari gitu. Jadi lewat 7 hari masih darah keluar, masih haid. Karena paling lama haid 15 hari. Kalau masa suci kebalikan. Masa suci itu paling sebentar 15 hari. Tanggal 5 darahnya berhenti. Tanggal 10 keluar. Itu berarti bukan haid. Karena minimal masa suci itu 15 hari. 5 ke 10 itu baru 5 hari. Berarti darah yang keluar tanggal 10 ini darahnya namanya darah istihadhah. Begitu. Wajib sholat masih. Jadi paling sebentar 15 hari masa suci, paling lama tidak ada batasnya. Jadi enggak ada batasan paling lama masa suci, enggak ada. Orang bisa suci setahun, 2 tahun bisa. Ada satu perempuan yang sepanjang hayatnya enggak pernah haid, ada enggak? Namanya Sayyidah Fatimah. Makanya Sayyidah Fatimah itu jadi As-Sayyidatu Ahlil Jannah. Nanti pimpinannya kaum perempuan di surga Sayyidah Fatimah. Karena beliau satu-satunya perempuan yang ibadahnya sempurna. Semua nih perempuan di dunia ibadahnya setengah umur. Jadi kalau sekarang umur 20 umur 30, hitungannya kan dari 15, hitungannya kan dari 15 mulai balik biasanya gitu. Kalau umurnya sekarang 30, berarti ibadahnya baru 7 tahun setengah. Iya, 7 tahun setengah. Karena 7 tahun setengahnya haid. Orang umur 50 dikurang 15 tahun berarti 35. 35 dibagi 2 berapa tuh? 12 7
17,5 tahun ibadahnya. Jadi setengah umur perempuan tuh isinya ibadah, setengah lagi haid. Makanya satu-satunya perempuan yang ibadahnya full sepanjang hayat tuh Sayyidah Fatimah gitu. Jadi rada pantas kalau Sayyidah Fatimah jadi pimpinan ahli surga begitu. Diharamkan bagi orang haid dan nifas 10 perkara. Yang pertama as-sholatu, yaitu sholat. Jadi sholat tidak boleh dilakukan dalam keadaan haid. Kecuali orang yang masih bimbang tuh ya. Masih bimbang tuh dalam arti orang yang darahnya keluar tapi belum sehari semalam. Ini kan makna masih mutahayyirah bahasa kitabnya. Jadi tanggal 5 ini kagak biasa keluar. Biasanya tanggal 7. Ini tanggal 5 udah keluar. Nah kan untuk dikatakan haid itu minimal tuh darah keluar 24 jam. Jadi siang nih baru keluar cuman 1 jam doang. Datang waktu zuhur. Sholat apa enggak? Sholat. Karena haidnya belum dipastikan. Untuk memastikan haid darah itu 24 jam keluar nggak berhenti begitu. Ntar kalau ternyata betul Ustadz itu 24 jam keluar berarti sholat yang tadi itu jadi haram. Enggak, karena sholat yang tadi dilakukan bukan karena keyakinan dia haid. Justru ini masih bimbang nih haid apa udah apa belum begitu. Ini bagi orang yang mutahayyirah biasanya, bagi orang yang bingung. Biasanya perempuan yang baru balik atau perempuan yang baru sembuh dari penyakit, baru sehat. Biasanya penyakit, obat-obatan itu termasuk pernikahan, itu bikin siklus haidnya berubah. Baru habis nikah kemudian darahnya kok beda, udah bingung tuh. Maka kalau belum 24 jam itu keluar darah, sholat dulu gitu. Tapi ada orang yang udah hafal, emang udah tanggal sekian mah doayanya nih gitu. Kan makanya kata Nabi Muhammad SAW, yang namanya darah haid itu damun aswadu yu'raf, darah hitam yang orang-orang tahu begitu. Artinya yang biasa itu perempuan tuh udah ngerti gitu. Makanya dikasih hari, dikasih jatah waktu. Bagi siapa nih waktu? Bagi orang yang kagak ngerti. Yang disebut dengan istilah mutahayyirah ini. Perempuan yang bingung. Ini darah haid apa bukan. Dikasih tuh batas waktu. Minimal darah haid itu paling sebentar sehari semalam. 24 jam. Jadi kalau keluarnya setengah jam, ntar lagi keluar 1 jam. Kalau belum 24 jam sholat dulu. Sholat terus. Gitu. Karena belum benar-benar haid itu. Tapi kalau udah 24 jam keluar ya udah berarti haid itu. Begitu. Itu apa namanya? Yang pertama sholat. Lalu kalau sholat yang tertinggal ketika haid itu diqadha apa enggak? Kalau perempuan enggak usah qadha sholat. Begitu. Karena kewajiban sholat ini terjadi setiap hari. Sehari 5 kali. Kalau perempuan diwajibkan qadha sholat nggak bakal beres itu. Jadi belum beres dia qadha udah datang haid lagi kan begitu. Akhirnya ngutangnya banyak itu. Itu sehari 5 kali. Dia haid 10 hari. Berarti 50 kali sholat itu. Itu 50 kali sholat belum diqadha udah haid lagi kan begitu. Kan repot tuh. Makanya Nabi Muhammad bilang, Sayyidah Aisyah bilang kepada para perempuan-perempuan zaman Nabi, nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kita cuman diperintah buat qadha puasa aja, kata Sayyidah Aisyah. Ini perempuan, kita nih perempuan disuruh qadha puasa. Kalau sholat mah enggak usah diqadha. Ini hadis buat perempuan. Jangan dipakai buat laki. Akhirnya ada orang laki yang sholatnya kagak, dia kagak qadha gitu. Ada tuh orang begitu. Jadi disangka kalau qadha tuh enggak sholat enggak perlu diqadha. Ada gak yang bilang sholat kagak perlu diqadha? Ada. Salafi Wahabi bilang sholat kagak perlu diqadha. Salah itu. Itu kata Imam Nawawi ijma'ul ummah.
kesepakatan umat ini sejagat raya, dari mulai ulama timur ke barat, utara ke selatan, begitu semuanya dikumpulin, sepakat yang namanya sholat bagi laki-laki wajib, dan kalau ditinggal harus diqodho. Begitu, harus diqodho. Ada lagi ustadz yang ditanya tuh, gimana Ustaz? Saya udah ninggalin sholat setahun katanya. Waduh, udah kebanyakan, dua istighfar aja nggak usah diqodho. Nah, ini saya kagak ada yang ngajarin nih begini. Kalau begitu besok-besok ada orang yang sholat, ada orang kagak sholat tuh, udah lu nggak usah sholat, istighfar aja gitu. Ini kata PLN, mulai bayar PLN tuh kalau yang punya rekening PLN tuh tanggal 1 sampai tanggal 20 gitu. Ini wajib nih sampai tanggal 20 kagak bayar listrik dimatiin, bener gak? Itu biar nyala lagi kudu gimana tuh? Bisa gak kita datang ke kantor PLN, kita cium tangan, kita minta ampun, bisa gak nyala tuh? Ya, minta ampun Pak, tolong saya ampunin saya gitu. Kira-kira lampu nyala gak begitu? Kagak. Itu biar beres ini utang, lampu nyala kudu dibayar. Emang ketentuan Allah begitu. Minta ampun kalau kagak qodho belum beres. Makanya itu ada surat yang sering kita baca tuh, fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu innahu. Kata Imam Nawawi, kenapa habis perintah istighfar dan mohon ampunlah kepada Allah, innahu kana tawwaba. Allah maha pemberi taubat. Kata Imam Nawawi Banten nih, Syekh Nawawi Banten dari Maroh Labid, kitabnya Tafsir Munir, ini syarat orang kalau minta ampun doang kagak diterima, itu istighfarnya dusta, maka minta ampun harus make tobat. Minta ampun sholat ditinggal kudu tobat. Gimana tobatnya? Kerjain itu sholat yang ketinggalan, begitu. Jadi sholat wajib diqodho. Kalau laki-laki semuanya, ninggalinnya lupa, ninggalinnya sengaja, begitu. Dulu Ustaz saya rada badung tuh, kira-kira umur berapa itu? Berapa tahun itu kagak sholat? Ada kali 3 tahun. Yaudah 3 tahun diqodho. 3 tahun Ustaz, ya 3 tahun. Jadi biar gampang gimana sebenarnya mah, kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab tuh Tuhfatul Muhtaj, itu kalau orang ninggalin sholatnya sengaja, artinya malas dan seterusnya, itu wajib qodhonya segera itu. Jadi dia tidak boleh menghabiskan waktunya untuk apapun kecuali beresin sholat. Nah, cuman kan repot nih, pendapat kayak gini repot, akhir orang jadi kagak kerja kan begitu, sholat mulu. Maka yang paling bagus itu kata ulama, habis sholat fardu, sholat lagi untuk qodho yang tahun-tahun kemarin. Berapa kali Ustaz? Ya setiap, ya terserah maunya qodho, habis sholat zuhurnya sekali 2 kali. Pokoknya kalau habis sholat zuhur lagi sekali, berarti 3 tahun dia begitu kan begitu. Jadi selama 3 tahun begitu, habis sholat zuhur lagi. Atau kalau mau bikin 2 kali, biar jumlahnya jadi 1,5 tahun. Habis sholat zuhur lagi 2 kali, qodho tahun-tahun kemarin, begitu. Atau enggak perlu tiap hari, digabungin aja 1 hari ya. Sabtu Minggu lagi libur nih, Sabtu Minggu isinya sholat semua, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, begitu dari mulai habis subuh. Dari mulai habis subuh sholat zuhur, gitu. Di rumah, di masjid terserah, nggak apa-apa. Pas kebetulan lagi kayak gitu, mertuanya nyampe rumah kan gitu. Nampak, lihat mantu gue rajin amat sholat gitu. Kan ya, udah mau sore di mertua mau pulang, lihat mantunya masih sholat. Wah, mantu gue jadi wali kayaknya nih. Mau dibisikin sama anak, mau sholat tahun kemarin itu qodho dia. Kagak jadi wali akhirnya itu. Emang wajib qodho itu. Jadi qodho sholat itu wajib bagi laki, tapi perempuan kagak wajib. Kalau ada perempuan Ustaz maksa gimana? Mengen dia habis beres haid dia mau qodho sholat yang lagi haid itu, maka hukum sholatnya makruh.
Kalau makruh gimana Ustaz? Kalau makruh ya kagak dapat pahala gitu. Nungging-nungging doang dia gitu. Jadi dimakruhkan karena dia mengerjakan ibadat yang tidak disyariatkan. Begitu. Jadi apa namanya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tawaf. Termasuk juga dalam makna sholat sujud syukur. Itu udah kita bilang minggu pertemuan lalu. Sujud syukur, sujud tilawah. Kalau lagi haid kagak boleh ngerjain. Dapat nikmat nih, dapat kabar dari anaknya, alhamdulillah mah lulus gitu. Dia mau sujud syukur, jangan. Lagi haid nggak boleh. Karena sujud dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya hukum sholat. Karena ini hukum sholat maka tidak boleh dikerjakan ketika lagi haid. Begitu. Sujud syukur. Kemudian yang kedua at-tawafu yaitu tawaf. Karena hukum tawaf sama seperti hukum sholat, hanya saja tawaf boleh berbicara. Yang ketiga dilarang bagi orang haid wasalisu wa mashul mushafi, yaitu menyentuh mushaf. Mushaf di pertemuan lalu kita udah jelasin bahwasanya mushaf itu kullu warakin, setiap lembaran benda apapun itu yang ditulis di atasnya ayat Al-Quran. Baik itu ayatnya 1, 2, 3, pokoknya lembaran itu isinya Quran doang. Begitu. Lembarannya isinya Quran doang. Tapi kalau lembaran itu isinya macam-macam, ayat Qurannya ada, terjemahnya ada. Itu terjemahkan udah bukan ayat Quran, itu terjemahkan kata kita, itu terjemahannya orang. Kemudian ada tafsirnya atau ada hukum, masalah hukum fikih, kita fikih ngejelasin. Allah mengatakan gimana ayatnya, wa idzil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim. Kemudian dijelaskan nama ulama ini adalah ayat yang menjadikan dalil bagi para ulama adanya siksa kubur. Berarti kan ada perkataan manusia di lembaran tersebut. Maka yang kayak gitu bukan mushaf. Kitab fikih, kitab tafsir, Quran hadis, anak-anak tuh di sekolahan. Kemudian tembok, di dalamnya ada ada orang nulis ayat Al-Quran di tembok, tapi di atasnya ada juga tulisan orang begitu. Yang pakai lope-lope itu gitu. Bocah biasa nyoret-nyoret gitu. Itu bukan mushaf. Jadi yang namanya mushaf tuh di dalamnya cuman ayat Al-Quran. Kayak kita punya Quran sekarang, punya mushaf. Nah itu kan cuman ayat Quran doang. Tapi itu kalau Kementerian Agama ada campuran Ustaz. Ada namanya lembar tashih. Ini ya. Lembar tashih dari Pusat Pengkajian Al-Quran. Kalau itu kan jumlahnya apa? Jumlahnya tuh lebih banyak ayat Qur'annya dibanding lembar tashihnya. Lembar tashih cuma selembar, sisanya Quran semua. Maka ini hukumnya hukum mushaf. Tapi kalau kitab fikih, kitab akhlak, kitab tasawuf, kitab tafsir, ayat Al-Qur'annya justru lebih dikit. Maka tidak dikatakan sebagai mushaf, begitu. Tidak dikatakan sebagai mushaf. Cuman yang jadi masalah nih Quran terjemah. Karena kalau Quran terjemah tuh setengah-setengah. Jumlahnya tuh bisa 50-50 tuh. Jadi ayat Al-Qur'annya sekian, terjemahnya tuh mirip-mirip karena cuman terjemah aja begitu. Apakah itu dikatakan sebagai mushaf? Kata Syekh Nawawi di sini itu bukan mushaf. Walaupun beliau menuraskan ada 3 pandangan. Yang pertama dikatakan bahwa dia mushaf, yang pertama dia bukan mushaf, maka tidak diharamkan menyentuhnya. Ini buku Quran terjemah. Yang ayat Al-Quran sama terjemah kira-kira setengah-setengah. Kalau kitab tafsir mah udah bukan mushaf. Tafsir, kitab fikih, kitab tasawuf, Quran hadis, pelajaran-pelajaran apa tuh bukan mushaf. Kemudian pendapat yang kedua dia mushaf karena ada ayat Al-Qur'annya.
Pandangan yang ketiga, kata Syekh Nawawi, kalau Al-Quran dan perkataan orang di dalam buku tersebut ditulis dengan khot yang berbeda. Maksudnya kalau ayat Quran merah, orang perkataannya warna hitam. Pokoknya dikhususin warnanya. Ini perkataannya perkataan orangnya warna hijau, ayat Al-Qur'annya warna hitam misalnya. Pokoknya ditulis dalam lembaran yang berbeda warna atau berbeda gaya tulisannya begitu, maka ini pandangan kata kata Syekh Nawawi, ini ada ulama yang membagi ini mushaf namanya karena ayat sama perkataannya dibedain begitu. Tapi pandangan yang banyak dipakai oleh kebanyakan ulama Syafi'i bahwa kalau dia bercampur dengan perkataan manusia yang jumlahnya sama seperti terjemahan, maka ini hukumnya bukan mushaf begitu. Jadi nggak ada masalah tuh kita menyentuh Quran terjemah gitu. Jadi ada Quran terjemah kita bawa begitu tanpa wudu, lagi junub juga dia megang, itu tidak ada masalah karena Quran terjemah. Kata Syekh Nawawi itu salah satu pandangan yang banyak dipakai oleh ulama kita, dia bukan mushaf. Jadi yang mushaf benar-benar tuh yang tok Al-Quran doang isinya, cuman ayat Allah aja, tidak bercampur dengan perkataan manusia. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama haid itu nifas, haid nifas dilarang sholat. Yang kedua dilarang tawaf. Yang ketiga masul mushaf, nyentuh mushaf. Yang keempat wahamluhu, bawanya mushaf. Sama tuh megang sama bawa sama hukumnya haram. Lebih-lebih lagi kalau bawa. Cuman bagaimana Ustaz kalau di dalam tas, bawanya di dalam tas sama aja. Bawanya pakai teng-tengan, pakai plastik, pakai tas yang di teng-teng itu sama aja. Kecuali kalau di dalam tas itu ada benda lain selain mushaf, boleh itu. Jadi di dalamnya ada buku, ada ada benda-benda lain lah. Yang kalau dia neng-teng itu tidak disebut neng-teng Quran, karena di dalamnya ada benda lain selain Al-Quran. Tapi kalau dia neng-teng cuman Al-Quran doang, sama itu hukumnya, sama aja membawa mushaf. Jadi untuk dikatakan sebagai muhallil yang menghalalkan dia bawa benda ini mushaf, harus dimasukin benda lain selain mushaf. Mungkin dia punya jam tangan dia, mungkin dia bukunya, mungkin apalagi lipetan bajunya dilipat kemudian ditaruh. Jadi biar mushaf ini bisa dibawa dalam keadaan dia tidak berwudu atau dalam keadaan junub. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu al-lubthu fil masjidi, diem di dalam masjid. Nah bedanya sama orang junub, perempuan haid sama orang junub, kalau orang junub boleh lewat. Ini kan sama-sama nggak boleh diem di masjid. Cuman kalau junub boleh sekedar lewat, masuk pintu selatan, keluar pintu utara misalnya. Karena di depan masjid ada yang hajatan, jalanan ditutup, dia masuk tuh. Cuman lewatnya juga sekali. Itu orang junub, laki-laki boleh itu. Tapi kalau perempuan mah nggak boleh sekedar lewat juga. Sekedar lewat juga nggak boleh. Jadi kalau junub lebih berat larangannya dibanding orang haid lebih berat dibanding junub begitu. Ada ustadz yang bilang perempuan boleh diem di masjid. Nah itu emang ada itu, cuman saya nggak tahu dari mana itu. Ada memang beberapa pandangan yang mengatakan perempuan boleh diem di masjid. Saya bilang ya saya kagak tahu, nggak pernah nemu begitu. Ada ulama yang bilang begitu tuh nggak pernah nemu. Inilah uhillul masjida li haidin wala li junubin. Nabi Muhammad gitu. Saya tidak pernah menghalalkan masjid untuk orang haid dan juga nyurub, nggak pernah. Makanya satu pandangan sepakat nih ulama 4 mazhab, nggak boleh perempuan haid di dalam masjid. Cuman ada sekarang itu. Saya juga bingung nyarinya gitu. Sampai ada orang mutawif tuh, teman saya mutawif bawa jemaah umroh begitu.
Dia nanya, Ustaz, kemarin saya bawa jemaah sudah larang-larang tuh perempuan yang lagi pada haid ikut ke masjid, ikut ke raudhah, masuk ke masjid begitu. Saya udah bilangin, kagak boleh itu masuk masjid, nunggu aja sampai haid selesai begitu. Atau pas lagi belum darah haid keluar, kenapa nggak ke raudhah? Sekarang udah haid dia pada ke raudhah, pada ke masjid, kan nggak boleh. Ya emang kagak boleh. Cuman kata jemaah ada ustadz yang bilang boleh itu. Ada ustadz yang bilang boleh. Gitu. Ustadz di YouTube kan ada tuh. Nah itu saya dari kemarin nyari itu siapa yang bilang begitu, pandangannya ada di mana, di kitab apa, saya lagi nyari nggak ketemu begitu. Jadi bisa jadi emang boleh, cuman sayanya kagak dapet. Tapi sependek saya belajar tuh dari dulu sampai sekarang nggak ada ulama yang bilang boleh gitu. Makanya emak-emak serajin-rajinnya dia ngaji, kalau lagi haid mah dia pere libur, kagak habis ngajinya di masjid kan begitu. Kalau lagi haid kan begitu. Dulu kita di pesantren, saya dulu di pesantren tuh kelas 2 dan 3 SMA itu kagak punya kelas. Jadi dari kelas 1 SMP kita kelasnya tuh di triplek. Jadi alasnya tuh tanah, pinggir kiri kanan triplek. Tripleknya juga cuman sebatas kuping doang. Jadi kita jingkek dikit kelihatan tuh orang di luar, begitu. Atasnya asbes, itu kelas 1, 2, 3 SMP, kelas 1 SMA, nah kelas 2 SMA kagak ada kelasnya. Jadi kita kelas 2 SMA tuh di masjid. Masjid bagian depan ini 1 SMA, masjid kelas 2 SMA, masjid bagian belakang kelas 3. Nah gitu. Nah kemudian untuk perempuan-perempuan itu biar dapat kelas maka kita kelasnya tuh agak ke pinggir teras. Jadi perempuan yang suci di dalam masjid itu perempuan yang haid make bangku di depan teras, kagak nginjek lantai masjid begitu. Jadi kelasnya tuh dipinggirin supaya perempuan-perempuan haid itu bisa ikut kelas, dia make bangku di luar masjid begitu. Dari dulu kita diajarin begitu, perempuan walaupun tujuannya belajar nggak boleh masuk masjid. Kenapa Ustaz? Ya syariatnya begitu. Allah yang Allah yang mengharamkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Dulu Sayyidah Aisyah pernah Ustaz ke masjid? Enggak, Sayyidah Aisyah enggak pernah ke masjid. Dulu Sayyidah Aisyah tangannya doang masuk masjid. Tangannya masuk masjid. Dulu Nabi Muhammad lagi i'tikaf kan ya. Pas lagi i'tikaf pagi-pagi dia panggil Sayyidah Aisyah, minta disisirin. Jadi Nabi Muhammad minta disisirin sama Sayyidah Aisyah itu begitu tuh. Nabi Muhammad romantis orangnya emang. Nyisir aja minta disisirin gitu. Ada orang kita minta disisirin sama bininya, belaga amat lu nyisir. Udah tua so banget romantis. Nabi Muhammad minta disisirin lagi di masjid i'tikaf, manggil Sayyidah Aisyah minta disisirin rambutnya. Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasul, inni haidhah, saya lagi haid." Kata Nabi Muhammad, fa inna haidatik laisat fi yadiki. Kata Nabi Muhammad, iya haid kamu tuh bukan ada pada tangan kamu. Saya minta nyisir cuman tangan aja yang masuk. Jadi tangannya doang yang masuk, badannya emang enggak. Karena kan Sayyidah Aisyah kamarnya, rumahnya sama Nabi kan nempel-nempelan bersebelahan. Jadi kalau kita ke ke Masjidin Nabawi, ini pengimbaran nih mihrab kan sebelah situ tuh. Makam Nabi, emang di situ tuh sebelah kiri itu pengimbaran di situ. Jadi yang masuk Sayyidah Aisyah tuh masuk tangannya doang. Selain itu kagak ada lagi riwayat yang menjelaskan perempuan boleh masuk masjid begini. Makanya saya rada bingung soal itu, pandangan masyhur itu. Dari ujung ke ujung saya ketemu ibu-ibu bilang boleh katanya. Siapa yang bilang? Ustadz Fulan. Ada ustazah juga yang bilang begitu. Nah, makanya saya mau cari itu. Jadi kali saya nemu begitu pandangannya di mana disebutin. Tapi yang pasti mazhab Imam Syafi'i dan juga 4 mazhab yang lain, perempuan dilarang diam di dalam masjid ya kalau lagi haid atau juga nifas. Cuman di area masjid itu ada namanya rohbah, ada namanya harim. Ada namanya rohbatul masjid. Rohbah itu teras. Rohbah itu bangunan yang nyambung sama masjid. Ini kayak teras di depan tuh.
Teras di depan itu kan apa istilahnya masih di dalam area masjid. Itu namanya rohbah. Rohbah itu termasuk bagian dari masjid. Jadi kalau di kayak mana nih, ini teras itu tuh, itu ada keramik, cuman kagak ada atapnya, cuman keramiknya nyambung sama masjid tuh. Rohbah itu tuh yang belakang tembok itu cuman berapa meter tuh sampai situ tuh, cuman semeter kurang. Itu masjid itu namanya rohbah. Jadi pinggir-pinggir di luar tiang, cuman tanahnya nyambung, keramiknya nyambung gitu. Cuman di pinggir di luar tiang, itu namanya rohbah. Itu rohbah masjid. Di samping rohbah ada harim namanya, harimul masjid. Harimul masjid itu bahasanya marofik. Marofik itu bahasa Indonesianya apa ya? Marofik itu ya tempat penunjang. Apa tempat penunjang? Kayak WC. Dia ada di area masjid, tapi bukan masjid kan? Dia itu namanya harimul masjid. Kemudian tempat wudhu begitu. Kalau harim sama apa namanya harim-harim itu marofik itu bukan masjid, bukan masjid. WC-nya bukan masjid, walaupun dia di dalam area masjid. Itu namanya harim karena pemakaiannya sudah bukan lagi sebagai tempat sujud begitu. Jadi ada rohbah, ada harim. Cuman yang rada bingung nih, kebanyakan masjid kita tuh harimnya tuh di dalam. Harimnya tuh bukan di pinggir-pinggir, tapi harimnya tuh di dalam kebanyakan. Nggak ada masjid begitu. Ya itu rada susah tuh dibilang masjid dia harim, dibilang harim tapi dalam masjid begitu. Agak bingung, tapi kalau dikatakan oleh Syekh Nawawi Banten yang namanya harimul masjid bukan masjid. Jadi harim masjid bukan masjid. Walaupun di dalam masjid. Kayak ada masjid ada dapurnya, masjid punya dapur. Itu harim. Itu harim masjid itu bukan masjid. Begitu. Wala ba'sa binaumi fil masjid. Tapi kalau tidur boleh Ustaz. Tidur mah boleh. Kalau bukan haid, bukan junub. Jadi masjid enggak ada masalah. Dipakai buat tidur selama dia tidak mengganggu kepentingan orang-orang yang sholat. Karena dulu di Masjid Nabawi kan banyak orang tidur zaman Nabi. Di Masjid Nabawi itu ada yang namanya ahlus sufah. Ya, ahlus sufah. Orang-orang yang tidurnya di pojok masjid di belakang. Dulu kan Masjid Nabawi ngadep Baitul Maqdis. Setelah Nabi Muhammad 7 bulan di Madinah, turun perintah balik kiblat ke Ka'bah. Karena emang asli kiblat sejak beliau di Mekah ke Ka'bah gitu. Kemudian pas ketika Baitul Maqdis itu dibikinin atapnya Masjid Nabawi. Di bagian di bagian utara karena ngadep ke Baitul Maqdis. Setelah pindah kan jadi ngadep selatan tuh. Akhirnya atap yang di masjid tuh yang awalnya di depan jadi di belakang sekarang. Lalu para sahabat bikin lagi atap masjid seukuran 2 sof itu. Akhirnya atap masjid yang di belakang itu yang dulunya kiblat ke Baitul Maqdis itu dipakai buat berteduh sama orang-orang yang kagak punya rumah. Akhirnya tidur di situ dia, namanya ahlus sufah. Ahlus sufah. Sebagian ulama menyebut ahlus sufah itu adalah akar kata dari kalimat tasawuf yang kita pelajari sekarang. Karena ilmu tasawuf yang kita dapat dari para mereka tuh ahlus sufah itu. Begitu. Jadi tidur di masjid boleh nggak apa-apa. Yang penting jangan mengganggu. Apa itu bentuk mengganggu? Tidurnya kemana-mana kan ganggu tuh. Apalagi sampai dia ngiler kan gitu. Bahasa Jermannya acah gitu, acah. Mengeces kan gitu. Tapi itu boleh gak Ustaz? Najis gak? Enggak, acah mah kagak najis begitu. Cuman geli aja orang lihatnya gitu. Enggak najis kagak gitu. Itu yang ke berapa tuh? Yang ke-5, boleh tidak boleh masuk diam di dalam masjid. Wasabi'uha yang ke-6, wasadisuha yang ke-6 qiraatul Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran kagak boleh. Yang kagak boleh itu baca Al-Quran pakai suara. Kalau baca Qurannya dalam hati, di dalam hati dia ngulang-ngulang ayat, dalam hati dia ngulang ayat, nggak apa-apa. Imrauruhu fil qalbi, mengulang-ulangnya di dalam ayat.
Anaknya bukain mushaf, bukain mushaf ayat sekian, surat sekian, emak mau ngapalin takut lupa. Dilihat sambil ngucapinya dalam hati, boleh kayak gitu, nggak ada masalah. Jadi yang diharamkan baca Al-Quran bagi junub, haid dan juga nifas kalau make suara. Kalau dikeluar itu lafadznya, maka kharaja billafi ma idza ajral qira'ata ala qalbihi, maka tidak dikatakan baca Al-Qur'an, artinya enggak ada masalah kalau dia ulang-ulang itu ayat di dalam hatinya, begitu. Di dalam hatinya. Kemudian juga tidak ada masalah kalau dia mengucapkan baca Al-Qur'an biqasdi dzikri. Qasduz zikri, niatnya buat zikir. Sore biasanya baca rotib al-atos, ntar agak malaman baca rotib al-haddad. Itu kan di rotib al-haddad ada zikir Al-Quran, di rotib al-atos ada Al-Quran. Atau malam tahlil, dia baca tahlil. Kalau niatnya sebagai zikir nggak ada masalah. Kalau niatnya sebagai zikir, emang saya mau Ustaz rutin tiap habis asar membaca rotib al-atos. Saya memang tiap habis subuh baca rotib al-haddad. Jadi habis subuh walaupun lagi haid gagal sholat, dia duduk di rumahnya sambil baca rotib, boleh, nggak ada masalah. Karena niat bacanya bukan baca Al-Quran, tapi niatnya sebagai zikir. Kalau tibang orang nyebut aja Ustaz, asal baca. Kalau asal baca nggak ada niat zikir kagak ada, niat baca juga nggak ada, itu yang kagak boleh. Karena Al-Quran ini kan ayatnya khusus, maka kalau dibaca tanpa ada niat berarti ini sama seperti baca Al-Quran. Maka kalau begitu nggak boleh begitu. Jadi tidak niat sebagai zikir. Boleh kalau juga niatnya untuk ya untuk zikir aja nih. Hatta wa in qara'a ayatan lil ihtijaji biha haram. Kata Syekh Nawawi, sampai pun kalau ada perempuan haid, laki-laki junub baca ayat Al-Quran lil ihtijaji biha sebagai bentuk berdalil. Jadi ditanya, "Ma, emang begini haram?" Iya, haram, kan ada tuh ayatnya. Dia baca ayatnya. Ayatnya bukan niat baca Al-Quran, tapi untuk jadi dalil atas apa yang disampaikan dari hukum syariat. Itu juga nggak boleh. Lil ihtijaji biha haram, kata Syekh Nawawi begitu. Jadi yang boleh itu cuman kalau dengan niat berzikir, begitu. Karena zikir kan tidak pernah diharamkan dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan junub. Wala dzikrullahi akbar. Itu dikatakan wala dzikrullahi akbar, zikir lebih besar daripada ibadah-ibadah, hatta sampai ibadah sholat. Ibadah sholat itu kan amalan paling tinggi, lagi haid kagak boleh, lagi junub kagak boleh, tapi zikir boleh. Habis subuh nggak ada lagi sholat, tapi habis subuh boleh zikir apa enggak? Boleh. Habis asar nggak ada lagi sholat, tapi habis asar boleh zikir enggak? Boleh. Itu salah satu makna wala dzikrullahi akbar, salah satu besarnya bahwa dia dibanding ibadah yang lain itu lebih banyak pengaplikasiannya dibanding ibadah yang lain. Jadi zikir itu tidak pernah berhenti. Kemudian yang ketujuh diharamkan bagi orang haid dan juga nifas yaitu berpuasa. Haram berpuasa, begitu, tidak boleh. Maka haram berpuasa berarti haram juga, artinya tidak boleh juga dia niat. Kecuali kalau belum keluar darahnya, malam Ramadan dia niat. Emang kenapa niat? Ya emang kagak ada apa-apa kan, emang kudu niat. Tapi kalau udah ketahuan darahnya begitu, kalau udah ketahuan darahnya keluar haid, maka malam gak usah ikut niat. Gak boleh niat, karena niat bagian daripada puasa begitu. Walaupun tidak diharamkan, tapi setidaknya dimakruhkan. Karena dia meniatkan puasa yang sejatinya dia kagak boleh puasa. Maka gak perlu ikut niat. Kalau kemudian haid, kemudian di tengah-tengah hari puasa selesai darahnya, maka kata ulama sunnah imsak. Dia disunnahkan untuk imsak. Apa tuh imsak? Menahan diri dari makan minum tapi bukan puasa. Ya sunnahnya karena lihurmati Ramadan.
sunnah menahan lapar dan minum sebab kehormatan Ramadan. Begitu. Jadi untuk menghormati bulan Ramadan. Yang ketujuh puasa. Yang kedelapan, apa yang kedelapan tidak boleh dilakukan yaitu talak. Ini sebenarnya yang kedelapan ini diharamkan, haramnya kepada laki-laki nih. Karena yang mentalak perempuan kan laki. Karena talak itu yang dimiliki laki. Perempuan gak punya talak. Perempuan gak punya talak. Yang punya talak itu laki sampai 3 kali. 1, 2, 3. Kalau perempuan lagi haid, haram hukumnya laki-laki mentalak. Tapi kalau beneran ditalak, talaknya sah. Talaknya sah, cuman lakinya berdosa. Dan kalau dalam mazhab Syafi'i itu termasuk minal kabair, daripada dosa besar itu. Mentalak istri dalam keadaan haid itu hukumnya haram. Siapa yang haram? Lakinya. Karena laki yang punya hak talak, perempuan gak punya. Kecuali talak itu atas permintaan istri dengan bayaran, namanya khulu. Khulu, kalau bahasa orang dulu namanya rapah. Rapah apa rapah? Bahasa kitabnya khulu. Istri minta talak sambil bayar. Duh bang, mobil saya buat abang dah, cuman talak saya ya sekarang ya gitu. Jadi mobil tuh jadi iwat, bayaran atas hak talak suami yang diminta oleh istri. Itu rukun tuh, rukun khulu tuh. Jadi rukun khulu itu persetujuan dari suami dan ada iwatnya. Kalau kagak ada iwat namanya bukan khulu. Itu khulu walaupun dalam keadaan haid sah, nggak ada masalah, boleh. Karena permintaan istri dan dia ingin dan dia bayar gitu. Tapi kalau kita ke pengadilan itu yang namanya khulu itu kagak ada tuh. Karena iwat khulu itu kagak ada. Iwatnya dibikin jadi apa namanya? Biaya administrasi pengadilan. Jadi kalau istri yang gugat pertama kali itu istri yang bayar biaya pengadilan itu cuma 10.000 bayarnya. Orang mahal bayar lawyer daripada bayar pengadilan kan ya. 10.000. Itu 10.000 mah bukan khulu itu namanya. Itu cuman apa? Kayak akal-akalan aja gitu. Jadi yang namanya khulu itu bayaran istri atas permintaan talak dari dirinya supaya suami melakukan talak. Itu namanya khulu. Iwatnya gede. Iwatnya bisa apa istilahnya bisa tawar-menawar begitu. Abang kira-kira mau gak tanah yang di samping Buaran Mall tuh begitu. Buat abang, tapi abang talang saya begitu. Beneran tuh. Ya kalau abang mau mah ambil aja. Emang punya lu? Ya tahu punya siapa, bukan punya saya. Ambil aja kalau mau. Jadi itu namanya iwat. Ntar kapan waktu kita nyampe bab talak. Pada intinya tidak boleh melakukan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid begitu. Terus kalau udah terjadi Ustaz, dosa, tapi talaknya sah. Gimana biar kafarat dosanya? Rujuk lagi. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an. Kata Sayyid Nabi Muhammad, balikin itu lagi haid. Kalau mau nalak ntar pas lagi dalam keadaan suci yang tidak digauli gitu. Lagi suci nih, belum digauli, baru kemudian ditalak. Tapi kalau udah haid jangan ditalak. Atau suci tapi udah digauli juga nggak boleh itu. Itu yang kita sebut dengan istilah talak bid'i, talak haram. Talak ketika haid, talak dalam masa suci yang sudah digauli. Yang ketiga talak 3 sekaligus. Ini talak namanya talak bid'i, hukumnya haram bagi suami tapi talaknya terjadi. Haram berdosa tapi talaknya terjadi, sah secara agama. Kemudian yang ke-9, dilarang bagi orang haid dan nifas al-mururu fil masjidi, ngelewatin masjid. Tadi tuh. Jadi kalau masuk masjid semua sepakat, diam di masjid semua sepakat haram. Tapi kalau lewat di dalam lewatin masjid cuman lewat doang. Kalau junub kan boleh. Tapi kalau haid dilarang, in khafat talwithuhu, kalau dikhawatirkan bakal mengotori masjid. Nah ini kalau zaman dulu kan ya orang haid darahnya berecetan kemana-mana kan begitu. Kalau sekarang kan enggak. Berarti larangan ke-9 ini enggak berlaku sama perempuan-perempuan kita. Tapi kata Imam Syekh Nawawi, walaupun
lam yakhaf tidak dikhawatirkan dia mengotori masjid, tetap hukumnya jadi makruh gitu. Jadi haram kalau mengotori, tapi kalau tidak mengotori hukumnya jadi makruh. Kemudian yang ke-10, dilarang bagi orang yang haid yaitu al-istimta. Istimta itu artinya bercumbu, yaitu bercumbu bima baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Perempuan lagi haid, bini kita lagi haid, nggak boleh bercumbu antara pusar dan lutut gitu. Bagian badan lain nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita lihat ayatnya, dalilnya, hadis Nabi Muhammad kagak ada yang bilang antara pusar dan lutut. Nabi Muhammad cuman bilang jangan digauli gitu. Cuman ulama Syafi'i dilebarin. Kalau cuman jangan digauli, ntar dia megang pahanya, megang ini, ntar akhirnya jadi gaul juga gitu. Jadi kita larang dari awal dah. Dari mana larang? Dari mulai pusar sampai lutut tuh nggak boleh dipegang-pegang gitu. Kalau kepegang itu sengaja untuk bercumbu diharamkan begitu. Antara pusar dan lutut untuk mencegah terjadinya hubungan badan. Dan itu memang coba tanya dokter dah, orang yang punya tahu soal kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi. Itu perempuan kalau lagi haid digauli itu kemungkinan ada cacat pada bayinya. Kalau enggak bayinya sama perempuannya, karena darah itu emang kudu keluar. Udahnya kudu dikeluar dimasukin lagi gitu. Dipaksa lagi masuknya. Wah, udah penyakit. Penyakit itu emang udahnya kudu keluar dulu, beresin gitu. Oke. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang asbabut tayammum, sebab-sebab orang bertayamum. Insyaallah di pertemuan akan datang. Biasanya orang di bis nih, di bis apa di pesawat pada tayamum. Benar gak Ustaz? Di pesawat boleh kita bertayamum. Insyaallah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kalau ada silahkan. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz yang telah memberikan begitu banyak materi kepada kita tentang masalah haid ini. Sebelum saya buka pertanyaan, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, pada hari ini atau pagi ini Ahad 12 Februari 2023 di masjid kita akan dilaksanakan daurah janaiz atau pelatihan penyelenggaraan jenazah yang akan diselenggarakan nanti pukul 8 sampai pukul 12. Jadi kepada jamaah yang mungkin nanti ingin mendaftar atau mengikuti bisa hadir pada pukul 8. Silakan nanti menghubungi panitia untuk infaknya sebesar Rp25.000. Kemudian informasi selanjutnya yaitu masjid kita akan juga mengadakan wisata religi ke Masjid Agung Banten dan Pantai Sambolo Anyer, 2 tempat pada tanggal 4 Maret 2023 atau hari Sabtu 4 Maret 2023. Ini biayanya atau pendaftarannya sebesar Rp150.000 per orang dengan fasilitas snack pagi, makan siang, dan door prize. Jadi sudah ada 2 bis ya. Jadi jamaah yang ingin daftar buru-buru nih, tempat terbatas atau seat terbatas. Tanggal 4 Maret 2023 hari Sabtu kita akan mengadakan wisata ziarah ke Masjid Agung Banten dan Pantai Sambolo Anyer ya, kalau tidak salah. Kemudian untuk infak subuh pada pagi hari ini sebesar Rp536.000. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga bapak-bapak mendapatkan keberkahan atas harta yang dimilikinya. Silahkan yang ingin bertanya, terutama ibu-ibu nih, karena permasalahan haid. Sebelum kita tutup, bapak-bapak juga boleh. Ibu-ibu ada yang mau tanya nggak Bu? Silakan. Atau udah paham semua? Ya kalau nggak ada, kita tutup aja kajian kita pada pagi hari ini. Silahkan Pak Ustadz. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kerabat kita, keluarga kita, teman kita, tetangga yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dalam kekurangan, mudah-mudahan diberikan kecukupan oleh Allah.
yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian, dengan ditutup doa maka berakhir pula taklim kita pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang mungkin tadi kurang paham atau terlewatkan dengan materi-materi yang telah kita